Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Sania Nabila Anwar dengan NIM 12620720284 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam 2B. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Teknologi Pembelajaran dengan mempresentasikan 5 materi sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan historis lahirnya teknologi pembelajaran. Materi yang kedua yaitu landasan teknologi pembelajaran dan ruang lingkup teknologi pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan sistem dalam teknologi pembelajaran. Materi yang keempat yaitu aplikasi teori belajar dalam teknologi pembelajaran. Dan yang materi terakhir atau materi yang kelima yaitu pengembangan sistem pembelajaran, konsepsi dan model-modelnya. Berikut adalah penjelasan dari kelima materi tersebut. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tinjauan historis lahirnya teknologi pembelajaran. Pada tahun 1960-an, teknologi pembelajaran menjadi salah satu kajian yang banyak mendapat perhatian di lingkungan ahli pendidikan. Pada awalnya, teknologi pembelajaran merupakan kelanjutan perkembangan dari kajian-kajian tentang penggunaan audiovisual dan program belajar dalam penyelenggaraan pendidikan. Kajian tersebut dalam hakikatnya merupakan usaha dalam memecahkan masalah belajar manusia atau human learning. Solusi yang diambil melalui kajian teknologi pendidikan bahwa pemecahan masalah belajar perlu menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat dengan banyak memfungsikan pemanfaatan sumber belajar atau learning resource. Berikut ini merupakan metode-metode teknologi pengajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sejak zaman dahulu, yaitu yang pertama metode Chomsky, yang kedua metode Socrates, yang ketiga metode Abelard, yang keempat metode Johann Amos Comenius, yang kelima metode Joseph Lancaster, yang keenam metode Johann Heinrich Pestalozzi, yang ketujuh metode Frederick W. Froebel, yang kedelapan metode Johann Friedrich Hebert, yang kesembilan metode pengajaran Thorndike, yang kesepuluh metode pengajaran Johann Dewey. Baik, yang selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu landasan teknologi pembelajaran dan ruang lingkup teknologi pembelajaran. Terdapat 3 landasan dalam teknologi pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Dalam bidang pendidikan, teknologi-teknologi juga harus memenuhi ketiga syarat, yaitu proses, produk, dan sistem yang meliputi yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Kegiatan pendidikan atau pembelajaran merupakan suatu proses interaksi mengembangkan diri. Yang pertama yaitu hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua hubungan kemanusiaan di sekolah. Yang ketiga pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Yang keempat sekolah dalam komunitas yang mempelajari pada interaksi antar sekolah dengan kelompok lain. Yang ketiga yaitu landasan psikologis. Teknologi pengajaran sebagai upaya membantu siswa dan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran didasarkan atas psikologi. Terdapat 2 aliran psikologi belajar yang sangat menonjol, yakni aliran behavioristik dan aliran kognitif atau teori komprehensif. Kedua aliran tersebut besar sekali pengaruhnya terhadap teori pengajaran. Selanjutnya yaitu ruang lingkup teknologi pembelajaran. Ada 5 kawasan teknologi pendidikan yang harus dikembangkan untuk mengidentifikasi hubungan timbal balik dari teori dan praktek pembelajaran serta penelitian yang dilakukan untuk melihat kebenaran teori yang ada. Setiap kawasan dalam teknologi pendidikan memberikan kontribusi kepada pengembangan teori dan praktek, dan sebaliknya, teori dan praktek dijadikan pengembangan kawasan. Tiap kawasan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan sebagai suatu kegiatan yang sistematik. Hubungannya antar kawasan ini bersifat saling melengkapi. Berikut merupakan penjelasan mengenai masing-masing kawasan atau ruang lingkup teknologi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kawasan desain. Yang dimaksud dengan desain di sini adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk mendapatkan strategi dan produk. Yang kedua yaitu kawasan pengembangan. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Yang ketiga yaitu kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar.
Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara pembelajaran dengan bahan atau sistem pembelajaran. Yang keempat yaitu pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Dan yang kelima yaitu penilaian. Penilaian dalam pengertian yang paling luas adalah aktivitas manusia sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menakar nilai aktivitas atau kejadian berdasarkan kepada sistem penilaian tertentu. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu pendekatan sistem dalam teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Ini merupakan suatu kesatuan yang utuh untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di suatu pendidikan. Konsep dasar pembelajaran adalah proses di mana terjadinya perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh guru kepada siswanya serta lingkungan beserta seluruh sumber belajar lainnya yang dijadikan sebagai sarana belajar. Tujuan dari pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Baik, materi yang selanjutnya yakni materi yang keempat, yaitu aplikasi teori belajar dalam teknologi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan terdapat macam-macam teori belajar dan pembelajaran yang merupakan acuan pendidik dalam mengajar. Teori-teori tersebut merupakan teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Sejalan dengan kemajuan iptek, teori-teori pembelajaran juga mengalami pergeseran yang mengarah pada kemajuan pendidikan. Baik, selanjutnya adalah materi yang kelima, yaitu pengembangan sistem pembelajaran, konsepsi, dan model-modelnya. Model pembelajaran adalah suatu desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan lingkungan yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri siswa. Konsep model pembelajaran lahir dan berkembang dari pakar psikologi dengan pendekatan dalam setting eksperimen yang dilakukan. Konsep model pembelajaran untuk pertama kali dikembangkan oleh Bruch dan koleganya. Pada perkembangannya, model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh dua aliran besar psikologi, yaitu aliran behaviorisme dan konstruktivisme. Kedua aliran psikologi ini berkembang dan menghasilkan teori-teori pembelajaran yang akhirnya bermuara pada model-model pembelajaran. Disebabkan terjadinya perubahan paradigma yang sangat pesat, aliran behaviorisme yang cenderung kepada cara-cara yang bersifat tradisionalisme mulai ditinggalkan, sementara aliran konstruktivisme semakin berkembang dan melahirkan teori-teori pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini memungkinkan karena aliran konstruktivisme lebih berorientasi pada perkembangan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi menempatkan siswa sebagai objek pembelajaran, sehingga teacher-centered yang terjadi pada aliran behaviorisme tidak lagi terjadi pada aliran konstruktivisme. Selanjutnya yaitu beberapa model-model pembelajaran. Pada dekade ini ada banyak model pembelajaran yang berkembang digunakan oleh para penggiat pendidikan. Karena banyaknya model-model pembelajaran, penulis akan mengklasifikasikan model-model pembelajaran berdasarkan orientasi masing-masing pembelajaran. Yang pertama yaitu model Assure, merupakan suatu model yang merupakan formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau yang biasa disebut KBM. Bisa juga disebut model suatu kelas. Yang kedua yaitu model Hanafin dan Peck. Model ini sangat penting dalam proses penilaian dan evaluasi yang mengikutsertakan proses yang meliputi proses pengujian dan media pembelajaran yang melibatkan fase ketiga. Model yang ketiga yaitu model ADDIE. Muncul pada tahun 1990, sebuah model yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. ADDIE adalah singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation.